Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya channel Evan Al Zaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman KSM atau mengupdate syarat dan ketentuan pinjaman KSM di akhir tahun 2024 ini teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, saya tidak perlu lagi menjelaskan apa itu KSM. Pastinya kalian sudah tahu apa itu pinjaman KSM Mandiri. Dan saya tidak perlu menjelaskannya lagi dan saya langsung menjelaskan tentang peraturan terbaru pengajuan pinjaman KSM di akhir tahun ini. Nah, mungkin kalian misalnya ingin mengajukan pinjaman KSM atau baru mengajukan dan ataupun top up misalnya di aplikasi Livin dan tiba-tiba kalian tidak disetujui atau ditolak misalnya pengajuan di aplikasi Livin. Nah, begitu juga misalnya kalian mengajukan ke cabang terdekat dan tiba-tiba juga ditolak. Nah, kenapa demikian? Biasanya di tahun sebelum-sebelumnya itu sangat mudah pengajuan pinjaman KSM ini. Dan padahal eh, kalian itu sudah payroll Bank Mandiri. Nah, gini teman-teman, peraturan terbarunya itu atau ketentuan terbarunya di akhir tahun ini telah dirubah karena banyaknya mungkin terjadi kemacetan atau banyak juga karyawan-karyawan yang sudah di PHK dan mereka tidak membayarnya pinjaman KSM ini. Dan mungkin ada juga oknum-oknum karyawan tertentu, pegawai tertentu, dan tiba-tiba sudah mendapatkan pinjaman KSM, tiba-tiba berhenti bekerja dan tidak mau membayar KSM ini. Dan itu berdampaknya sekarang, makanya dirubah peraturan terbaru pinjaman KSM ini. Nah, apa aturannya? Nah, untuk aturan terbaru untuk perusahaan di bidang pertambangan atau swasta itu minimal gaji 5 juta sampai 10 juta. Itu hanya bisa mengajukan pinjaman 200 juta saja teman-teman. Dalam jangka waktu 3 tahun. Saya ulangi lagi, buat usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan atau perusahaan swasta yang sudah bekerja sama atau payroll Bank Mandiri dan biasanya uh, bisa minjam seberapapun sampai 500 juta dan biasanya gaji minimal 3 juta, maka diupdate, dirubah di akhir tahun ini gaji minimal itu 5 juta teman-teman. Apabila kalau gajinya di bawah 5 juta belum bisa mengajukan pinjaman KSM. Dan apabila gajinya 5 juta itu hanya bisa mengajukan pinjaman KSM itu maksimal 200 juta dalam jangka waktu 3 tahun saja. Tidak bisa lagi mengajukan pinjaman itu mengambil waktu sampai 5 tahun. Jadi hanya 3 tahun saja. Nah, tapi buat pegawai BUMD, BUMN, PNS, atau TNI Polri itu masih berlaku ketentuan yang lama dan masih bisa mengajukan pinjaman dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ketentuan ini hanya berlaku seperti yang saya sampaikan tadi untuk karyawan di perusahaan swasta, teman-teman. Dan bunga tetap sama 8,26% per tahunnya. Mudah-mudahan di tahun depan berubah lagi aturannya dan mudah-mudahan juga buat karyawan-karyawan yang lainnya tuh yang sudah mengajukan pinjaman sebelumnya, semoga kalian membayarnya dengan lancar dan tidak macet-macet, maka perubahan juga akan diupdate ulang. Berlakunya peraturan ini pasti ada alasan, ya seperti saya sampaikan tadi, karena banyaknya macet pinjaman KSM ini di sektor-sektor usaha itu, di sektor usaha swasta teman-teman. Yang pegawai-pegawai negeri itu tetap lancar mereka membayarnya. Makanya peraturannya tidak dirubah dan untuk karyawan swasta atau pegawai swasta yang sudah payroll makanya dirubah aturannya. Nah,
Baiklah teman-teman, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa kalian selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya. Dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan bila perlu kalian share kepada teman-teman lain biar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.